Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsyani Aulia dengan nomor NPM 0321210004. Saya dari kelas 1A PBSI semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Distribusi Fonem Bahasa Indonesia dari mata kuliah Fonologi. Dalam konteksnya, pembentukan bunyi bahasa ada 3 faktor utama yang terlibat, yakni sumber tenaga, alat ucap yang menimbulkan getaran, dan rongga pengubahan getaran. Pada umumnya, bunyi bahasa dapat dibedakan atas dua, yaitu vokal dan konsonan. Bunyi vokal dihasilkan dengan pita suara terbuka sedikit. Pita suara terbuka sedikit ini menjadi bergetar ketika dilalui arus udara yang dipompakan dari paru-paru. Selanjutnya, arus udara itu keluar melalui rongga mulut tanpa mendapat hambatan apa-apa, kecuali bentuk rongga mulut yang berbentuk tertentu sesuai dengan jenis vokal yang dihasilkan. Sedangkan bunyi konsonan terjadi setelah arus udara melewati pita suara yang terbuka sedikit atau agak lebar, diteruskan ke rongga mulut atau rongga hidung dengan mendapat hambatan di tempat artikulasi tertentu. Nah, bagaimanakah distribusi kontoid dalam bahasa Indonesia dan apa saja yang termasuk jenis lambang huruf konsonan? Distribusi fonem adalah letak beradanya sebuah fonem di dalam satu satuan ujaran yang kita sebut sebuah kata atau morfem. Secara umum, fonem dapat berada pada posisi awal kata, di tengah kata, maupun di akhir kata. Secara khusus, satu persatu, ada fonem yang berada pada 3 posisi itu, tetapi ada pula yang tidak dapat, hanya beberapa pada posisi awal saja, atau posisi akhir. Fonem vokal memang selalu dapat menduduki posisi pada semua tempat, sedangkan untuk fonem konsonan tidak selalu demikian. Huruf yang melambangkan konsonan adalah bahasa Indonesia, terdiri atas huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 gabungan huruf yang melambangkan konsonan, seperti KH, NG, NY, dan SY, masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Pada klasifikasinya, bunyi-bunyi konsonan biasanya dibedakan berdasarkan 3 patokan atau 3 kriteria, yaitu titik artikulasi, 2 cara hambatan, dan ikut bergetar tidaknya pita suara. Berdasarkan titik artikulasi didapati beberapa jenis kontoid, yaitu bilabial, bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan bunyi bawah dan bibir atas. Labiodental, bunyi yang dihasilkan keterlibatan bibir bawah dan gigi atas. Apikodental, bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan ujung lidah bawah dan gigi atas. Apikoalveolar, bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan ujung lidah dan gusi atas. Nah, laminoalveolar, bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan tengah lidah dan gusi atas. Laminopalatal, bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan tengah lidah dan langit-langit kertas. Darsoveral, bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan pangkal lidah dan langit-langit lunak. Dan darso-uvular, bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan pangkal lidah dan anak tekak. Yang terakhir adalah laringal dan glotal. Laringal, bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan tenggorok atau laring pada huruf H, sedangkan glotal, bunyi yang dihasilkan oleh keterlibatan lubang atau celah glotis pada pita suara. Berdasarkan cara hambatan arus udara dalam rongga mulut oleh titik artikulasi, kontoid dapat dibedakan kontoid hambatan atau stop, kontoid panduan atau afrikat, kontoid geseran atau frikatif, kontoid getar atau trill, bunyi sampingan atau lateral, kontoid sengau atau nasal, dan hampiran atau aproksiman. Berdasarkan ikut tidak bergetarnya pita suara, kontoid dapat dibedakan menjadi 2, yaitu kontoid bersuara dan kontoid tidak bersuara. Maksudnya, kontoid bersuara yaitu bunyi yang dihasilkan dengan pita suara melakukan gerakan membuka atau menutup secara cepat sehingga bergetar secara signifikan.
Nah, sedangkan kontoid tidak bersuara, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan pita suara tidak melakukan gerakan membuka mulut sehingga getarannya tidak signifikan. Cukup sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.